Memang Indonesianya pu yang akan dipegang dalam perjanjian Helsinki dalam bentuk MOU-nya hanai pakai berjalan, maka tak desak awaknya untuk tahu umumkan bahwa MOU-nya hana berlaku le, MOU-nya cuma untuk koh-koh budi uraceh sagai. Karena di MOU itu negara juga ada sama negara juga MOU ini menandatangani ini ada sama negara, tapi ini dokumen negara menurut kami. Kalau orang nanti umumkan secara sepihak boleh juga berkaitan MOU tidak berlaku lagi. Kalau memang MOU ini tidak berlaku di Aceh, umumkan, kita minta kepada pemerintah Aceh sebagai perpanjangan pemerintah Indonesia di Aceh dan DPR Aceh sebagai DPRD, karena kita menganggap undang-undang ini telah menyamakan semua provinsi di Aceh, semua provinsi Indonesia termasuk Aceh. Sebenarnya Aceh sudah beda. Kalau memang MOU tidak berlaku, umumkan, wahai Gubernur Aceh, wahai perpanjangan tangan pemerintah Indonesia di Aceh, wahai Ketua DPR Aceh, umumkan kepada masyarakat Aceh bahwa MOU Helsinki sudah ban. Selamat malam, gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Titik Balik, kembali kita bertemu, mengupas, membahas berbagai masalah hukum, sosial, budaya, dan politik Aceh secara mendalam dan tajam. Kali ini saya coba mengajak Anda untuk membahas sisi lain dari pergantian Ketua DPR Aceh. Ini memang bukan yang pertama, tapi yang ketiga kalinya Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh berganti. Ini merupakan kursi atau jatah dari Partai Aceh. Karena partai lokal ini peraih kursi mayoritas pada Pileg 2019 lalu. Dari 81 kursi, 18 diantaranya diraih oleh Partai Aceh. Nah, ini juga kebijakan yang ketiga kalinya diambil oleh Ketua Pimpinan Aceh, Partai Aceh atau DPA, PA, Haji Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualim, dalam melakukan atau merotasi Ketua DPR Aceh periode 2019-2024. Ya, dari Dahlan Jamaluddin yang dilantik bersama 3 pimpinan DPR Aceh pada 15 November 2019 lalu kepada Saiful Bahri atau akrab disapa Pun Yahya. Sebelumnya, mantan Kombatan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM wilayah Pase Aceh Utara ini dilantik secara resmi pada hari Jumat 13 Mei 2022 lalu. Dia menggantikan kursi setelah 2 tahun lebih diduduki Dahlan Jamaluddin, anggota DPR Aceh dari Dapil 2 PD dan PD Jaya, yang kini berputar haluan menjadi caleg DPR RI dari Partai PDI Perjuangan pada Pileg 2024 mendatang. Berikutnya, ini yang menarik, dari Pun Yahya beralih ke Zulfadli atau akrab disapa Tengku Abang Semalanga. Politisi Partai Aceh dari Dapil 3 Kabupaten Biren ini mengambil estafet kepemimpinan setelah 1 tahun 4 bulan dipegang oleh Pun Yahya. Pergantian Pun Yahya dan mendapuk Zulfadli atau akrab disapa Tengku Abang Semalanga itu berdasarkan surat usulan dari DPA-PA nomor 082-DPP-A-PA-9 Romawi /2023 tanggal 23 September 2023. Tak main-main tentu, surat tersebut ditandatangani Muzakir Manaf,
atau Mualim sebagai Ketua Umum DPAPA dan Sekretaris Jenderal DPAPA Kamarudin Abu Bakar atau Abu Raja, serta Ketua Tuhaput Partai Aceh Tengku Malik Mahmud Al-Haitar yang juga Wali Nagro Aceh. Nah, surat ini kemudian diantar oleh Faisal Saifuddin, Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPAPA ke DPRA pada Senin 25 September 2023 lalu, serta diserahkan kepada dua wakil ketua, yaitu Saparudin dari Partai Gerindra, didampingi oleh Dalimi dari Partai Demokrat. Ketua fraksi PNA Safrizal Gamgam, Ketua fraksi Gerindra Abdurrahman Ahmad, serta Ketua fraksi P3 Iksanuddin Marjuki, termasuk Sekwan DPRA Suhaimi, ikut menyaksikan penyerahan surat usulan ini. Tentu berbeda dari pergantian sebelumnya yang sempat muncul kasak-kusuk atau bahkan pada periode 2014-2019 lalu misalnya, pergantian dari Muharudin kepada Sulaiman pada Kamis 29 November 2018 begitu menebar aura. Jadi sebelum pergantian atau 3 bulan sebelum pergantian sempat muncul kasak-kusuk ya soal adanya pergantian. Begitu juga ketika pergantian dari Dahlan Jamaluddin kepada Pon Yahya beberapa waktu lalu. Tapi pergantian Pon Yahya kali ini justru terkesan senyap dan rapi sekali. Bayangkan H-7 atau bahkan H-1 surat tadi masuk ke pimpinan DPR Aceh, tidak ada satupun media pers atau jurnalis yang mampu menciumnya. Ini benar-benar luar biasa. Bisa jadi Mualim dan jajaran Partai Aceh sepertinya memilih jalan untuk memberi kesan dan letupan berbeda di tengah ketidakpastian pembahasan dan pengesahan anggaran pendapatan belanja Aceh Perubahan atau APBAP 2023 serta APBA Murni 2024 yang disebut-sebut masuk dalam skenario peraturan gubernur atau pergub dari PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki. Bahkan Pon Yahya sendiri mengaku kaget dirinya telah diusulkan untuk diganti. Dia tidak tahu apa penyebabnya gitu. Begitupun sebagai prajurit, kata Pon Yahya, dia mengaku siap menerima keputusan pahit ini dan tetap takzim kepada pimpinan atau kepada Mualim. Tentu hal yang wajar dan bisa jadi dalam hal ini Pon Yahya lebih rasional. Andai pun dia tidak takzim atau melawan keputusan Mualim atau menolak keputusan Mualim, tentu ada risiko yang harus dia bayar mahal. Terutama dia pasti akan terdepak dari Partai Aceh. Apalagi Pon Yahya maju kembali sebagai calon anggota legislatif dari Partai Aceh dari Dapil 5 Aceh Utara dan Kota Lusmawe pada Pileg 2024 mendatang. Jadi memilih menerima atau takzim, saya kira ini adalah sebuah keputusan bijak dan santun dari Pon Yahya. Nah, soal operasi senyap tadi atau soal operasi senyap yang dimainkan Mualim tadi, bolehlah jika saya sedikit mengaku tahu dan paham ya. Maksudnya begini, walau terkesan senyap, tapi saya yakin tetap ada pembahasan yang intens, detail, dan serius dari berbagai sudut pandang sebelum akhirnya masuk dan mengambil kesimpulan bahwa Pon Yahya harus diganti. Asumsi ini setidaknya berdasarkan pengalaman saat saya menjadi juru bicara Partai Aceh sebelumnya. Sebagai anggota tim 11, dulu namanya tim 11, sekarang tim 9. Ini sangat tergantung kepada jumlah orang yang masuk dalam tim. Nah, ketika itu saya ikut dalam berbagai rapat terbatas di Dewan Pimpinan Aceh atau istilah kalau di Partai Nasional DPP Partai Aceh. Mulai dari landasan loyalitas, dedikasi, dan komunikasi di internal, sampai soal alasan-alasan yang rasional sesuai dengan aturan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, hingga sampai pada kesimpulan menghentikan seseorang atau ketika itu bagaimana menggantikan Muharudin dengan Sulaiman sebagai ketua DPR Aceh pada masa sisa akhir jabatan di 2014-2009. Selain itu,
munculnya nama dan ditetapkan Dahlan Jamaluddin sebagai satu dari 4 nama calon lainnya, termasuk Zulfadli ketika itu sebagai calon ketua DPR Aceh periode 2019-2014. Kebetulan Dewi Fortuna memang memihak kepada Dahlan Jamaluddin. Tapi saat Dahlan digantikan Pun Dahya, memang saya tidak lagi terlibat aktif karena sudah tidak lagi menjadi juru bicara PA. Namun saya tetap memberi pandangan, masukan dan pemikiran kepada beberapa elit Partai Aceh, baik diminta maupun tidak diminta. Ya, saya tidak berharap mau didengar atau tidak, tapi paling tidak saya mencoba memberi second opinion dari situasi kondisi yang ada. Tapi mayoritas saya merasa ya setidaknya menjadi input lah bagi elit-elit Partai Aceh. Karena itu dapat saya pastikan bahwa dari sejumlah pertimbangan subjektif, jika memang ada, berdasarkan pengalaman saya tadi, apapun keputusan DPA, PA atau Mualim untuk menggantikan Pun Yahya dengan Zulfadli, sudah pasti melalui mekanisme serta evaluasi secara menyeluruh. Lantas, pertanyaannya kemudian, mengapa Mualim mengganti Pun Yahya? Bukankah Pun Yahya selama ini sudah menjalani tugasnya secara on the track? Itu pada satu sudut. Pertanyaan jamak ini memang terus mengemuka di ruang publik, terutama di media sosial dan warung-warung kopi di Aceh. Terutama saya mendapat kabar call atau pesan dari teman-teman di Aceh Utara, Usmame di Pasir. Ada yang bertanya kepada saya, kenapa Pun Yahya diganti? Saya mengatakan tidak sangat paham lagi mengenai itu. Tapi menurut Nur Zahri, juru bicara Partai Aceh, dalam keterangan tertulis kepada media pers termasuk kepada modusaceh.co pada Senin 25 September 2023, pergantian Pun Yahya merupakan penyegaran yang dilakukan Mualim di internal Partai Aceh di DPRA. Sebagai pimpinan Partai Aceh, kata Nur Zahri, Mualim melakukan proses evaluasi terhadap kinerja anggota DPR periode 2019-2023 dari Partai Aceh. Dan apabila dirasa ada permasalahan atau kurang efektifnya peran seorang anggota DPR Aceh dari Partai Aceh, kata Nur Zahri, maka proses rotasi adalah pilihan terbaik yang harus dilakukan. Ini saya kira normatif ya. Terkait dengan usulan menunjuk Zulfadli sebagai pengganti Pun Yahya, Nur Zahri mengungkap Zulfadli atau Tengku Abang Samalanga ini memang adalah sosok yang sudah dikenal di kalangan luas di Aceh. Dia sebagai salah satu anggota DPR Aceh yang menurut Nur Zahri keras dan memiliki komitmen untuk memperjuangkan berbagai masalah rakyat. Dia juga merupakan salah satu kandidat dari 5 orang pilihan tim 9 ketika itu, tim 9 Partai Aceh ketika itu, sebelum memutuskan Dahlan sebagai ketua DPR Aceh, kemudian namanya juga sempat muncul ketika sebelum diputuskan Pun Yahya sebagai pengganti Dahlan. Nah, kali ini baru insya Allah cita-cita keinginan Zulfadli untuk duduk di kursi pimpinan DPRA insya Allah terwujud sudah. Nur Zahri menegaskan bahwa pada prinsipnya proses pergantian ketua DPR Aceh kali ini merupakan proses biasa yang dilakukan untuk efektivitas kinerja di DPR. Sehingga pimpinan Partai Aceh berharap agar seluruh anggota DPRA tetap fokus bekerja pada bidang masing-masing dan tidak terjebak pada intrik pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Itu kata Nur Zahri menyampaikan pesan normatif dari Mualim. Tapi sumber modusaceh.co di jajaran internal Partai Aceh secara khusus mengungkap bahwa pergantian Pun Yahya tidak lepas dari sikapnya yang kurang komunikatif dengan pimpinan Partai Aceh akhir-akhir ini, termasuk dengan Wali Nanggro Aceh yang juga Ketua Tuhaput Partai Aceh, yaitu Tengku Malek Mahmud Al-Haitar. Sumber saya mengungkap beberapa kebijakan partai
sering dan nyaris abai dieksekusi Pun Yahya, termasuk menandatangani usulan pergantian Ahmad Marzuki sebagai PJ Gubernur Aceh untuk tahun kedua beberapa waktu lalu. Nah, ketika itu dia tidak berada di Banda Aceh. Saat mengantar surat ke Depdagri pun tidak didampingi oleh Pun Yahya. Kabarnya ini yang membuat tanda tanya besar sejumlah elit Partai Aceh. Kecuali itu, Pun Yahya dinilai sering bersikap one man show terhadap beberapa kebijakan di Dewan, terutama sejak Aceh dipimpin pejabat gubernur Ahmad Marzuki. Padahal sistem kepemimpinan di legislatif tentu kolektif, kolegial. Ambil contoh misalnya soal persetujuan Ketua DPR Aceh terhadap kontrak kerjasama minyak dan gas atau migas di Blok Biren dan Sigli antara pemerintah Aceh bersama Badan Pengelola Migas Aceh atau BPMA dengan PT Aceh Energi sebagai pemenang lelang. Nah, sumber tadi menyebut bahwa keputusan Pun Yahya tanpa melalui proses serta mekanisme sidang paripurna DPR Aceh. Ini merupakan salah satu kesalahan fatal menurut sumber saya tadi. Tak hanya itu, dalam banyak kesempatan dan momentum, Pun Yahya juga sering berkomunikasi dan berkonsultasi dengan pihak luar di luar Partai Aceh. Bukan dengan pimpinan Partai Aceh. Bahkan dia nyaris terkesan sebagai, dalam tanda petik, ajudan Ahmad Marzuki daripada posisinya sebagai Ketua DPR Aceh. Dari beberapa foto-foto yang diunggah, kelihatannya tidak ada hijab pemisah antara eksekutif legislatif. Ya, dalam hubungan membangun daerah itu merupakan hal yang wajar dan itu yang kita inginkan. Tapi dari segi kebijakan harusnya memang harus ada garis pembatas. Mana yang menjadi ranah sebagai pimpinan Dewan, mana sebagai pertemanan. Tapi itu tidak kelihatan pada diri Pun Yahya. Terkini, sebagai mantan kombatan dan politisi Partai Aceh yang lahir dari rahim perjuangan dan telah meninggalkan anak yatim, para janda, syuhada, serta korban konflik, Pun Yahya tak menunjukkan sikap dan keberpihakannya ketika dana DOKA atau dana otonomi khusus Aceh yang berasal dari darah, nyawa, dan air mata korban konflik direncanakan Ahmad Marzuki sebesar 1,2 triliun lebih sebagai dana talangan untuk perhelatan Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 tahun 2024 mendatang. Sementara penyelesaian hak-hak anak yatim, janda dan korban konflik serta mantan kombatan GAM sesuai perjanjian damai atau MOU Helsinki 15 Agustus 2005 silam serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh belum seluruhnya terwujud. Ini ironis memang, sebab sebelumnya kemanapun Pun Yahya pergi, dalam saku bajunya selalu terdapat buku hijau tentang butir-butir perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka dengan pemerintah Indonesia. Begitu dia menduduki kursi Ketua DPR Aceh, kesan yang muncul nyaris pernyataan terbuka mengenai realisasi butir-butir MOU Helsinki tadi, baik formal maupun tidak formal, saya tidak pernah dengar lagi. Kini memang dengan sisa waktu 1 tahun lebih, kursi panas tersebut akan beralih kepada Zulkifli. Tentu dia pun tidak bisa duduk tenang. Setidaknya ada sejumlah agenda yang mau atau tidak mau harus dia selesaikan. Pertama, soal kepastian ada atau tidaknya pembahasan atau pengesahan APBAP 2023 serta pembahasan secara detail APBA murni 2024. Sebab mulai beredar kasus atau kabar tak enak jika pejabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki sedang mendesain lahirnya peraturan gubernur atau pergub untuk APBA 2024. Kedua, apakah Zulkifli atau Tengku Abang Samalanga akan konsisten dengan perjuangannya bahwa pelaksanaan PON 2021 tahun 2024 di Aceh
tidak boleh menggunakan dana otonomi khusus Aceh atau DOKA seperti yang telah dia suarakan sebelumnya. Ketiga, jika pembahasan APBA 2024 berjalan normal, akankah alokasi dana program pokok-pokok pikiran atau POKIR anggota DPR Aceh terlaksana sesuai dengan azas kepatutan antara pimpinan maupun sesama anggota? Sebab bukan rahasia umum lagi, seperti tahun lalu atau 2023 misalnya, alokasi dana POKIR begitu terdapat kesenjangan antara pimpinan dengan anggota dan antara anggota dengan anggota dan antara pimpinan dengan pimpinan. Keempat, akankah Zulfadli mampu menyelesaikan berbagai agenda internal yang belum tuntas atau yang belum dituntaskan Pun Yahya? Ya, sebut saja usulan pergantian antar waktu DPR Aceh, termasuk dari Partai Aceh sendiri maupun dari partai lokal lainnya. Misalnya usulan pergantian Samsul Bahri atau Tiong dan Pahlepi dari Partai PNA yang diusulkan oleh Irwandi Yusuf. Nah, terakhir, dan ini menjadi kata kunci dari Mualim, Pun Yahya harus selalu tunduk dan patuh pada aturan partai. Jika itu dia lakukan dan berhasil, bukan mustahil bila terpilih kembali pada Pileg 2024 mendatang, kepercayaan dan amanah ini akan tetap berada di tangannya. Bila tidak, maka nasib Pun Yahya tak jauh beda dengan para pendahulunya, baik itu Muharudin, Dahlan Jamaluddin. Kita berharap khusus untuk Zulfadli atau Tengku Abang Samalanga, dia memilikilah sedikit, kalau dalam istilah perusahaan lelang, memilikilah sedikit kelebihan KD, kemampuan dasar dari Pun Yahya. Kalau ibarat komputer, kita berharap Zulfadli ini RAM-nya bisalah lebih sedikit besar ketimbang Pun Yahya. Sebab menurut saya pribadi, ya, persoalan yang melilit Pun Yahya ini soal kemampuan KD dan soal RAM aja. Dia mungkin pakai Pentium berapa? Orang sekarang udah pakai Pentium berapa ya? Sudah 7. Ya, mungkin Pun Yahya pakai RAM 3 atau 4. Jadi udah nggak connect, udah agak lambat loadingnya dengan situasi dan perkembangan Aceh terkini. Itu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi pemikiran buat kita bersama. Tentu Anda juga punya hak untuk berkomentar, memiliki pendapat yang berbeda dengan saya. Sebab berbeda itu bukanlah dosa. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.